This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia. Pemirsa di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia, yang kali ini akan ngopi bareng bersama calon Bupati Batang, Tony Trianto SHMH. Kita akan membahas atau mengorek tentang bagaimana ke depan Kota Batang setelah nantinya akan dipimpin oleh Tony Trianto SHMH. Ikuti terus pemirsa bincangannya sampai selesai. Jadi saat ini kita masuk di Kota Solo yang cukup bersih, nampak dari dalam mobil ya. Pemirsa, kita mau tanya langsung dengan Pak Tony nih tentang potensi wisata di daerah Kota Batang dan sekitarnya. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Untung. Bagaimana Pak ke depannya nih Pak? Ya. Potensi Kota Batang dan sekitarnya Pak? Terkait Wisata? sektor pariwisata ya. Ya, sektor pariwisata. Jadi Batang itu sebenarnya terkait dengan sektor pariwisata itu potensinya luar biasa. Artinya butuh konsep yang detail dan matang terkait dengan penataan ya, kemudian perencanaan tata ruang wilayah, kemudian penataan infrastrukturnya, dan termasuk juga bagaimana mampu memberikan sentuhan modal sehingga potensi-potensi wisata itu bisa berkembang dengan baik menjadi salah satu tujuan wisata dari beberapa daerah. Karena Batang ini kan secara geografis memang wilayahnya dia ada daerah maritim ya, artinya masyarakat pesisir juga daerah pesisir, dan juga ada daerah pegunungan. Sukoharjo. Nah, sejauh ini emang kalau di daerah pesisir sudah ya ada beberapa perkembangan, yakni mulai dikelola ya oleh pihak-pihak swasta, artinya ada semacam kafe-kafe, warung kopi dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sebenarnya di pantai itu bisa lebih daripada itu sebenarnya. Itu. Yang kedua, terkait dengan potensi wisata di daerah pegunungan, tentunya ini sebenarnya lebih di Solo. Luar biasa ketika pemerintah kabupaten ini mampu melakukan tata kelola terhadap potensi-potensi wisata yang ada di daerah Batang atas. Misalkan banyak sekali di situ terdapat wilayah-wilayah yang menurut saya punya potensi untuk dapat dikembangkan menjadi agrowisata ya. Kemudian mungkin ada beberapa wisata alam lain, curug, kemudian bisa dikonsep juga nanti di atas itu menjadi satu daerah tertentu yang memang di situ banyak investor untuk misalkan dibikin tempat-tempat untuk liburan ya, misalkan ada villa segala macam begitu. Saya kira potensinya cukup besar. Nah, memang saya melihat dari beberapa waktu terakhir juga belum ada prospek ya ke arah sana, karena mungkin dianggap bahwa sektor wisata ini mungkin menjadi sektor yang nomor sekian begitu, tidak diprioritaskan. Tapi menurut saya ini sangat potensial. Dan ke depan ketika memang bisa digarap, saya pikir ini juga harus menjadi prioritas begitu. Itu Pak Untung. Pak, di Batang ada pelabuhan juga Pak ya? Ada pelabuhan nelayan, ada untuk TPI juga ada. Cuma artinya itu masih ala kadarnya gitu ya. Nah, ke depan saya melihatnya kok justru karena Batang itu terletak di pesisir pantai utara Jawa. Artinya laut di Selat Jawa atau pantai utara Jawa ini sebenarnya menjadi jalur perekonomian, jalur transportasi laut yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Gitu. Jadi sangat memungkinkan dengan Batang ini ada proyek strategik nasional, ada kawasan industri terbesar, sangat memungkinkan di Batang itu akan dibangun
satu pelabuhan yang paling besar, mungkin skalanya skala nasional atau bahkan mungkin pelabuhan yang bisa menjadi jalur perdagangan gitu. Saya kira itu, karena saya pernah melihat ada beberapa konsep yang terkait dengan rencana penataan ini juga sebenarnya konsep mungkin dari beberapa pemikiran dari pemerintahan pusat juga. Jadi Batang itu ke depan bisa dibikin satu pelabuhan yang luar biasa besar, menjadi jalur perdagangan laut begitu. Itu masuknya di situ di Batang. Menurut saya sangat logis dan itu potensial, karena Batang ini kan kalau ditarik dari garis pantai mungkin boleh dikatakan Batang ini di tengah-tengah pantai utara Pulau Jawa begitu, di garis tengahnya begitu. Saya kira itu. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti bincang-bincang dengan calon Bupati Kendal, Tony Trianto, SHMH, yang cinta dengan tanah air, cinta dengan NKRI, serta santun akan membangun Kota Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti. Jangan lupa tonton terus berita-berita dari Suara Metro Indonesia. Terima kasih. Semoga Anda sehat selalu, diberkahi, rezeki berlimpah, serta ketentraman dalam rumah tangganya. Pemirsa, kita melintas ini di jembatan Bengawan Solo karena memang kita baru perjalanan cari kopi di sekitar Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Tentu kita akan mencari kopi yang memang betul-betul rasanya enak sambil makan pisang goreng kemungkinan, atau makanan-makanan ringan yang ada di kota Solo. Kita sempat mampir juga di rumah makan alami sayang-sayang lesehan ini. Kita sudah menikmati, rasanya juga sudah cukup lumayan. Kemudian kita jalan lagi ke daerah yang lain.